sang mentari, secerah sang pelangi. Sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru bergerak pasti, berbagi dan mengabdi. Religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam. Selamat pagi Bu Puji. Selamat pagi Bu Ria. Ada apa ya Bu? Tumben nih. Oh, ini loh saya ada perlu sebentar. Kalau Ibu ada waktu untuk saya sangat berharap Bu. Untuk Bu Ria selalu ada waktu. Apa yang menjadi tujuan Ibu pertemuan hari ini nih? Di kelas, khususnya di kelas 8A itu loh Bu. Ya. Anak yang jarang sekali masuk mata pelajaran saya. Kebetulan saya di sana megang IPA. Gimana Ya. Ibu? Ibu, nanti apa yang Ibu ingin capai dari akhir perbincangan kita hari ini? Saya ingin mendapat solusi jalan keluar buat saya, ya, agar si anak itu dapat kembali aktif mengikuti pelajaran IPA. Itu yang saya sangat harapkan, Bu. Iya. Berarti Ibu ingin siswanya aktif lagi ya, Bu ya. Nah, menurut Ibu, ukuran keberhasilan pertemuan kita ini apa? Keberhasilan bahwa pertemuan kita ini berhasil itu ukurannya apa? Ukurannya ya dia bisa kembali aktif mengikuti kegiatan belajar mata pelajaran IPA kembali, Bu. Itu yang saya ingin lakukan. Iya, jadi Ibu menginginkan anak-anak aktif ya, balik lagi aktif seperti semula. Nah, Ibu, saya boleh tahu nggak yang selama ini Ibu lakukan apa? Atau mungkin yang sudah Ibu lakukan untuk siswa-siswi tersebut apa kira-kira yang sudah Ibu lakukan? Bisa Ibu ceritakan itu, Bu? Iya, Bu Puji. Malah masalahnya itu saya sebetulnya sudah memanggil anak tersebut, bahkan saya sudah melakukan seperti yang kita ketahui bahwa saya sudah melakukan segitiga restitusi untuk menggali permasalahan apa yang ada pada si anak. Berarti Ibu sudah merestitusi ya? Iya. Sebetulnya sudah bagus, luar biasa. Nah, Ibu, usaha Ibu untuk memperbaiki atau yang Ibu lakukan itu, kalau saya bikin skala nih Bu, dari nomor 1 sampai nomor 10, usaha Ibu ini sudah ada di posisi berapa ya Bu? Oh, kalau saya hitung skalanya ya sekitar skala 7 lah. Karena masih ada beberapa hal yang ingin saya tempuh untuk memperbaiki si anak itu, Bu. Jadi Ibu punya keyakinan ya bahwa Ibu masih bisa menaikkan dari yang 7 tadi menjadi yang lebih tinggi, mungkin 8 ataupun 9 ya. Kira-kira kemungkinan apa yang bisa Ibu ambil atau Ibu lakukan untuk mencapai target itu, Bu? Saya mencoba berdiskusi dengan wali kelas, ya, kemudian bagaimana anak ini kondisinya supaya kita betul tahu. Saya mengajak wali kelasnya kembali, Bu. Baik, Ibu akan menggandeng wali kelas nih ya untuk mengatasi anak tersebut. Nah, kira-kira Bu, Ibu akan menemukan hambatan enggak dengan membawa serta wali kelas ini? Atau mungkin sesuatu yang bisa menghalangi rencana Ibu, tujuan Ibu tadi itu untuk menggandeng wali kelas nih, ada enggak kira-kira Bu hambatannya nih? Nah, di situ diuji hambatannya tuh sebetulnya ada. Ya ini sulitnya Bu Puji, karena wali kelasnya ini sulit ditemui.
Karena berbagai hal ya, karena tugas dia di luar kegiatan mengajarnya, dia Ya. banyak tugas di luar, sehingga dia banyak sering meninggalkan sekolah. Itu Iya. kesulitannya menemui wali kelas tersebut. Jadi kesulitannya wali kelasnya justru jarang juga di sekolah ya. Iya, Bu. Terus Ibu punya solusi nggak untuk ini nih Bu kira-kira? Ya, memang Putri saya ya, pikir ya, Bu. Karena begitu sulit menemui di sekolah, mungkin saya akan mengambil langkah untuk menelpon atau saya langsung mengunjungi wali kelas tersebut supaya cepat mendapat solusi bagi si anak, Bu. Itu yang akan saya lakukan. Wah, luar biasa sekali Ibu sampai harus mendatangi rumah wali kelas demi kebaikan anak-anak didik Ibu. Bu Ria, kira-kira apa ya Ibu rencananya untuk mencapai tujuan Ibu itu, Bu? Bukan ingin menggandeng apa tuh tadi kelas. Nah, apa rencananya Ibu ke depannya tuh? Rencana saya bersama-sama dengan wali kelas merestitusi kembali si anak agar kita lebih tahu lagi apa penyebab dia. Kok jarang sekali masuk mata pelajaran saya. Oke. Berarti Ibu menggandeng itu nanti strateginya apa, Bu? Kira-kira, Bu? Strategi mungkin saya akan melakukan pendekatan terhadap si anak agar dia bisa lebih terbuka kembali dan menceritakan kenapa dia sampai jarang masuk jam pelajaran IPA. Iya. Begitu ya? Iya, itu kemudian yang jangka waktunya berapa lama kira-kira, Bu? Kapan Ibu akan melaksanakan ini, Bu? Dalam jangka waktu berapa? Rencana saya sih dia secepatnya. Mudah-mudahan 1 minggu ini semua rencana itu sudah terrealisasi. 1 minggu ya. Karena kita supaya cepat tahu permasalahan si anak kenapa. Iya. Jadi menurut Ibu ukuran keberhasilan rencana Ibu apa? Ukurannya, keberhasilannya? Ukuran keberhasilan saya itu si anak kembali aktif masuk ke mata pelajaran IPA tanpa ada alasan apapun untuk dia membolos uji. Itu yang saya harapkan. Dalam Ibu tadi melaksanakan rencana itu kan kemungkinan nih ada gangguan. Kemudian Ibu mengantisipasinya bagaimana? Oh, gangguan itu ada, Bu. Iya. Apa anunya? Gimana, Ibu? Dari teman, pengaruh teman atau di rumah. Nah, saya mencoba ya lebih intens lagi. Kemudian saya lebih meluangkan waktu lagi buat si anak supaya dia dapat lebih terbuka berkomunikasi dan saya bisa curhat dengan saya supaya apa yang ada dan mengganjal di hati dia yang menyebabkan dia tidak mau masuk ini bisa kita selesaikan dengan baik. Itu. Ya. Oke, Bu. Jadi tadi kan Ibu sudah menjelaskan panjang lebar tuh. Nah, ketika kita memiliki sebuah rencana terhadap aksi, itu pasti Ibu akan punya komitmen, iya kan? Iya. Ibu komitmennya apa, Bu? Saya terus berjuang, lah. Komitmen saya terus berjuang agar si anak bisa kembali aktif. Tetap semangat ya. Tetap semangat. Ya, karena si anak ini pasti ada alasannya kenapa dia tidak aktif. Pasti. Ya. Nah, setiap kesalahan ada alasannya ya.
Setiap alasan ada alasannya, sehingga Nah, saya punya komitmen si anak ini hmm, kembali aktif mengikuti IPA, dan ya, kita harus tahu penyebabnya. iya, Saya terus berjuang mengetahui kenapa penyebabnya itu. iya, iya. Terus kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu menjaga komitmen itu, Bu? Yang bisa membantu saya kira-kira ya, mungkin wali kelasnya, teman Hmm, dekatnya. hmm, Mungkin saya nanti cari tahu siapa teman dekatnya hmm. supaya bisa bersama-sama dengan saya ya, untuk si anak ini biar komitmen saya itu bisa berjalan dan baik. Hmm. Ibu Ria, kira-kira apa ya tindak lanjut Ibu nih setelah kita ngobrol seperti ini nih, apa kira-kira? Saya akan segera melaksanakan apa yang sudah saya rencanakan, sudah saya bicarakan dengan ibu, itu segera saya tindak lanjuti supaya kita cepat tahu sumber penyebabnya, Bu Puji. Oh, begitu ya. Jadi eh, akan segera melaksanakan itu ya demi untuk kebaikan anak-anak kita itu. Baik, Bu. Mungkin karena waktu kita ini tidak banyak, saya akan tunggu, Bu, ya. Bagaimana nanti perkembangan 1 minggu ke depan lah setelah Ibu melakukan rencana-rencana Ibu dengan wali kelas atau dengan anak-anak yang ada bermasalah dengan Ibu. Bagaimana, Bu Ria? Oh ya, terima kasih Bu Puji atas waktu yang sudah Ibu berikan ke saya. Saya rasanya pun senang setelah saya bisa berbicara dengan Ibu. Ternyata saya harus lebih komitmen lagi untuk terus menggali sumber masalah dari si anak ya. Terima kasih Bu Puji atas waktunya, dan pasti saya kabarin kelanjutan dari apa yang telah saya bicarakan dan Bu Puji ini. Oke, selamat pagi Bu Puji, terima kasih atas waktunya. Ya, selamat pagi Bu Ria, sampai ketemu minggu depan. Bu Puji. Selamat pagi Ibu Ria. Selamat pagi Bu Puji. Ada apa nih? Kok tumben-tumbenan datang ke saya? Ada angin apa ini? Mau Ya kasih Bu, saya nih ada sedikit masalah sedikit dengan anak-anak ini. Ada sesuatu yang ingin saya cerita sama Ibu Ria. Jadi saya tuh ingin bercerita tentang anak-anak saya, anak-anak di kelas saya yang kurang bisa aktif dalam pembelajaran PKN. Jadi kayaknya semangatnya tuh kayak turun kayak gitu, Bu. Saya nggak tahu ya. Makanya saya ingin sharing sama Ibu nih. Ini toh kado buat saya. Mau sharing, boleh? Iya, sharing lama nggak ketemu kita. Sebetulnya tujuan Ibu untuk datang ke saya itu ya untuk sharing anak yang sulit membaca peta ya. Iya, oke. Iya. Apa ya, dia tuh agak susah tuh kalaunya di materi itu, karena ya saya nggak tahu kenapa itu jadi momok ya kalaunya pelajaran PKN pas yang identifikasi wilayah Indonesia. Apa sih ukuran keberhasilan yang Ibu inginkan dari obrolan kita ini, Bu Puji? Saya tuh ingin setelah kita ngobrol nanti, saya punya gambaran, saya punya solusi tentang banyak hal supaya anak-anak ini bisa lebih aktif, lebih semangat dalam pembelajaran saya. Nah, seperti itu, Bu. Jadi
saya ingin berbagi. Mm-mm. Harapan saya itu Bu, ada solusinya nanti setelah kita ngobrol nanti. Dari keinginan harapan ibu itu kan harapan ibu ya. Itu Iya, apa yang sudah ibu Puji lakukan? saya tuh dalam pembelajaran itu Bu, sudah menggunakan metode ceramah, sudah menggunakan PowerPoint, saya sudah bawa peta, saya kadang-kadang diskusi, namun belum maksimal menurut saya. Anak-anak tetap ada agak-agak kurang bersemangat di akhir-akhir minggu inilah Bu. Upaya yang ibu lakukan itu sebetulnya sudah bagus loh Bu. Sudah bagus ya. Ya tapi Kalau kan seperti itu. Ya. kalau ibu skalanya, ini ibu itu berada di skala berapa ya? Kalau saya buat skala 1 sampai 10 gitu loh. Ibu berada di skala berapa sekarang? Mungkin di skala 7 Bu. Skala 7. Oke, di skala Saya 7. Iya, saya masih ingin lebih maksimal lagi lah. Tapi Oh, saya belum tahu jalan keluarnya apa. nah, untuk menaikkan skala itu Bu ya, berarti ibu punya keinginan dong untuk menaikkan skala Ya, ada. skala prioritas ibu itu kan. Nah, sekarang apa yang ibu bisa lakukan ketika ibu ingin menaikkan skala itu, apa yang ibu lakukan? Mungkin saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Ingin menerapkan itu di kelas yang bermasalah ini. Ya, harapan saya dengan melakukan itu nanti mereka bisa menerima materi dengan gaya belajar mereka, kemudian lebih mudah memahami materi-materi saya. Nah, seperti itu harapan saya. Wow, keren sekali ya. Rencana itu sangat luar biasa, pembelajaran berdiferensiasi. Iya, Bu. Iya. Nah, sekarang ya Bu, ketika kita belajar, apalagi yang Ibu berikan ini, pembelajaran yang baru, ya, baru mungkin anak-anak juga baru menerima, nah, pasti ada kendalanya. Nah, sekarang untuk meminimalisasi kendala itu, apa yang Ibu lakukan? Jadi kendalanya itu begini, Bu, tidak semua anak-anak tuh punya HP. Itu masalahnya, Bu. Karena kan pembelajaran berdiferensiasi punya saya itu harus masuk link dulu untuk memilah-milah gaya belajarnya itu. Jadi saya menggunakan itu kuis-kuis itu yang mana harus mereka menggunakan handphone itu, Bu. Dan masalahnya tidak semua anak di kelas itu punya handphone. Ada beberapa yang memang dia tidak punya. Itu yang menjadi masalah saya. Betul. Strategi yang Ibu ambil itu sudah cukup bagus Bu ya. Kendala juga sudah Ibu pikirkan ya. Bahkan kendala-kendala yang menghalangi sudah Ibu pikirkan. Bagaimana jangka waktunya? Jangka waktunya, ya, mungkin saya akan segera merealisasikannya, Bu, di kelas saya. Karena apa? Saya nggak mau terlalu berlarut-larut. Yang pasti minggu depan lah, Bu, saya akan realisasi itu. Minggu depan ya, secepatnya Bu ya. Karena pembelajaran ini kan ada ininya juga ya, ada waktunya juga ya. Iya, iya Bu. Ya. Ada waktu. Sekarang menurut Ibu, kalau sudah langkah-langkah Ibu lakukan ini sudah, ya, ukuran keberhasilan Ibu menyatakan, oh saya sudah berhasil, itu apa Bu? Yang pasti saya mengatakan pembelajaran saya berhasil ketika anak-anak yang di dalam satu kelas itu sudah bisa memahami materi yang saya kasih dengan
perbedaan gaya belajar tadi. Jadi dalam diferensiasi pembelajaran itu saya pakai itu kuis Aku Pintar itu. Jadi nanti mereka akan mencari gaya belajar, mereka akan terpilah, Bu. Jadi ada gaya belajar kinestetik, ada gaya belajar auditori, ada gaya belajar visual. Nah, dengan gaya belajar mereka masing-masing itu, harapan saya anak-anak itu memang pas dengan gayanya masing-masing. Seperti itu cara belajar mereka atau cara mereka memahami materi saya dan membuat produk atau untuk tugas-tugas dari saya itu seperti itu. Jadi itu keberhasilannya. Dikatakan berhasil ketika mereka sudah memang bisa memahami dengan caranya masing-masing. Seperti itu, Bu. Wow, saya aja belum sempat terpikir ke sana loh, Bu. Masalah pembelajaran berdiferensiasi Ibu Puji sudah. Nah, dari rencana-rencana Ibu ini ya, bagaimana cara Ibu mengantisipasi gangguan, mungkin gangguan dari diri Ibu atau gangguan dari anak-anak, sehingga terhambat rencana itu, Bu ya. Sekarang bagaimana cara Jadi antisipasi gangguan itu tadi kan ada ya, di depan tadi ada hambatan ya. Jadi antisipasi gangguan itu kemungkinan kan karena keterbatasan HP tadi ya, Bu ya. Jadi mengatasinya saya akan berkoordinasi dengan Wakasek sarana prasarana untuk bisa meminjamkan HP kepada siswa atau tab yang milik sekolah itu, Bu. Nah, seperti itu. Jadi nanti pas pelajaran PKN pinjam. Nanti kalau sudah selesai pelajaran PKN dikembalikan lagi seperti itu. Itu gangguan yang cara saya mengantisipasi gangguan itu. Demikian, Bu. Bagus. Ya? Luar biasa, ya. Bu. Antisipasi. Saya tidak bisa bekerja sendiri, tetap saya harus minta bantu sama rekan-rekan yang memiliki kewenangan itu, Bu. Iya. Itu. Sangat bagus, Bu. Bahkan Ibu sudah merencanakan untuk meminjam tab. Kalau perlu juga tab-tab yang dipinjamkan di sekolah itu untuk guru-guru bisa Ibu pinjam aja nanti ketika mata pelajaran PKN. Ada, Bu, ada di ruangan penyimpanan ada yang memang untuk siswa ya. Tidak terpakai, ya. Menurut Ibu, apa yang menjadi komitmen terhadap rencana Ibu ini? Komitmen saya tidak akan berhenti berusaha sebelum saya mencapai hasil yang saya inginkan, Bu. Saya akan tetap mencoba di kelas lain. Misalkan di kelas ini kurang berhasil, nanti akan saya coba di kelas lain, nah seperti itu. Tapi yang pasti saya akan tetap berusaha menerapkan pembelajaran itu untuk menarik minat anak-anak supaya kembali bisa semangat dan aktif dalam pembelajaran saya. Iya. Sekarang untuk menjaga komitmen Ibu itu supaya dapat terrealisasi, siapa saja yang kira-kira bisa membantu Ibu? Jadi yang bisa membantu saya yang pasti adalah siswa yang saya hadapi itu akan membantu, saya berkomitmen. Kemudian yang kedua adalah rekan saya yang mempunyai jabatan sebagai Wakasek Sarpras tadi, karena kan kalaunya dia tidak meminjamkan, itu kan susah saya menjaga komitmen saya tidak bisa melaksanakan rencana-rencana saya. Nah, seperti tanpa adanya sarana prasarana yang dipinjamkan. Iya. Saya perlu. Kan nggak mungkin saya pinjami HP saya. HP saya kan cuma satu juga, Bu. Yang kurang ada 3 atau 4 orang di kelas itu. Nah, jadi harus memang menjalin komunikasi dengan guru-guru yang lain. Nah, seperti itu. Bagus itu, Bu Puji bisa merangkul Wakasek Sarpras untuk meminjam sarana yang ada. Kemudian bagaimana tindak lanjut
yang akan Ibu lakukan setelah kita ngobrol ini, Bu? Ya, setelah ini mungkin saya akan segera merealisasikan hasil obrolan kita. Saya benar-benar terbuka pikiran saya. Asalnya tadi tuh saya bingung, Bu, anak nih mau diapakan, bagaimana solusinya. Nah, dengan kita berbicara tuh akhirnya tereksplor. Nah, yang di kepala saya nih keluar-keluar. Nah, dengan mengalir begitu saja, akhirnya saya pokoknya harus segera melaksanakan ini. Dan saya akan melaksanakannya di beberapa kelas yang memang ada saya pelajaran saya. Nah, seperti itu. Jadi yang pasti akan segera direalisasikan untuk pembelajaran berdiferensiasi. Oke, Bu Puji, mantap sekali. Apa Ya. yang Ibu katakan itu sangat luar biasa ya. Tapi saya tunggu loh. Saya tunggu obrolan kita selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini dapat berjalan dengan lancar sehingga anak-anak bisa cepat ya, bisa membaca katakanlah peta buta itu yang sangat-sangat buta. Iya. Ya. Oke, terima kasih Bu Puji atas waktunya. Saya juga kebetulan juga ada mau masuk ini Bu Puji ya. Iya. Jadi Ibu, saya ucapkan terima kasih ya sudah bisa membantu saya keluar dari permasalahan, mencerahkan, memberi gambaran seperti itu. Terima kasih, Bu. ya sama-sama. Saya tunggu minggu depan ya. Ya. Selamat pagi. Sampai jumpa. Ibu. Jumpa. Ya. Percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia.